Chris Kyle, sang legenda sniper yang paling dicari di Irak. Bayangan di atas atap Ramadi, di tengah kota Ramadi, Irak, tahun 2006. Di antara gedung-gedung berdebu dan jalanan yang sunyi mencekam, ada satu sosok yang selalu dibisikkan dengan rasa takut oleh para pemberontak. Seorang pria bertubuh besar, bermata elang, dengan senapan panjang yang selalu siap mengaum. Namanya Chris Kyle. Bagi tentara Amerika, dia ada legend. Tapi bagi musuh, Syaitan Ramadi, sniper yang konon bisa melihat pergerakan sejauh mata angin bergeser. Dan inilah kisahnya, anak peternakan yang cuma suka nembak. Chris Kyle lahir di Texas, tepatnya Odessa, kota kecil yang panasnya bisa bikin ayam gosong sebelum dimasak. Ayahnya seorang pria keras, seorang penganut disiplin. Sejak kecil Chris sudah dikenalkan sama dua hal, kuda dan senapan berburu. Di usia bocil, dia udah bisa nembak burung sambil duduk di punggung kuda. Akurasi? Jangan tanya, bocah ini kayak punya radar bawaan. Waktu remaja, Chris masuk rodeo. Ya, rodeo. Kerjaannya naik banteng ngamuk yang bisa ngelempar manusia kayak guling. Sampai suatu hari, dia jatuh keras. Tulang rusuknya patah. Mimpi jadi kobay pun tamat. Disitulah dia mikir, kayaknya hidup gue bukan buat rodeo, tapi buat perang. Masuk Navy SEAL, dari kobay jadi monster tempur. Tahun 1999, Chris daftar ke Navy, lalu masuk seleksi Navy SEAL, pasukan paling gila latihannya. Di sana, dia menghadapi lari berjam-jam di pasir, renang sampai kulit melepuh, tidur cuma 2 menit sehari, dan teriak instruktur yang lebih pedas dari omelan emak. Tapi Chris bertahan. Disinilah sisi monsternya mulai kebentuk. Orangnya besar, pendiam, tapi kalau pegang senapan, kayak dunia langsung nge-freeze. Dan satu hal yang bikin dia beda, dia paling tidak suka air. Tapi ironisnya, dia malah jadi pasukan yang namanya ada kata Sea, Air, Land. Selesai pelatihan, Chris ditempatkan di SEAL tim ketiga. Disinilah jalan hidupnya berubah. Irak menunggu. Tur pertama di Irak, sang legenda terbentuk. Tahun 2003, Amerika invasi Irak. Chris dikirim ke Fallujah, kota neraka pertama yang dia hadapi. Disinilah kill pertamanya terjadi. Seorang wanita berjalan menuju pasukan Amerika. Di tangannya ada benda bundar, granat. Chris menarik napas. Semua orang menunggu keputusannya. Lalu, dor, granat meledak. Tapi jauh dari tentara. Itu tembakan pertamanya. Tembakan yang merubah hidupnya selamanya. Ramadi, tempat di mana legenda menjadi iblis. Tahun 2006, Chris dipindahkan ke Ramadi. Dan di kota inilah namanya meledak. Setiap kali pasukan marinir bergerak, Chris berada di atas atap. Dia macam patung, tapi matanya bergerak terus, mencari ancaman. Di sini, dia terkenal dengan overwatch, posisi sniper yang menjaga teman-temannya dari kejauhan. Dan killnya, saking banyaknya, musuh sampai mengeluarkan sayembara. Hadiah $20.000 untuk kepala Chris Kyle. Tak lama, naik jadi $80.000. Musuh menyebarkan poster gambar dirinya. Ini bukan film, ini nyata. Saking ditakuti, setiap pemberontak yang melihat bayangan di atap langsung nunduk. Wasu, itu the devil. Sembunyi, padahal mungkin itu cuma antena TV. Tembakan paling jauh, 1920 meter. Di salah satu misinya, Chris melihat pemberontak membawa RPG. Jarak, 1,92 meter. Hampir 2 kilometer. Angin kencang, debu beterbangan. Tapi Chris tetap menarik pelatuk. Peluru melengkung, turun perlahan, dan tepat mengenai target. Itu salah satu tembakan terjauh sepanjang peperangan Irak. Disinilah dia makin dikenal sebagai sniper yang gak punya jarak. Harga psikologis menjadi monster, tapi di balik legenda, ada luka-luka yang gak kelihatan. Chris kehilangan banyak teman, beberapa tewas di pangkuannya sendiri. Dia pernah bilang, setiap nama yang hilang, aku bawa di belakang kepalaku. Setiap kali pulang, istrinya bilang Chris berubah. Dia jadi dingin, pendiam, gak bisa tidur. Buat Chris, perang tidak selesai bahkan setelah dia pulang. Pensiun,
menyembuhkan diri dengan menolong orang. Tahun 2009, Chris memutuskan keluar dari SEAL, bukan karena dia lelah berperang, tapi karena keluarganya hampir hancur. Dia mendirikan Craft International, perusahaan pelatihan senapan dan taktik. Dia juga mulai membantu veteran yang kena PTSD. Dia ngajak mereka menembak, bercerita, dan kembali merasakan hidup. Chris mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan untuk menyembuhkan orang lain. American Sniper dan kontroversi. Tahun 2012, dia merilis buku American Sniper. Buku itu langsung laris manis, jadi bestseller. Tapi, bersamaan dengan itu, kontroversi bermunculan. Beberapa pihak bilang kisahnya dilebih-lebihkan. Sebagian lagi bilang dia jujur apa adanya. Apapun itu, buku itu membuka mata dunia tentang apa yang terjadi pada seorang prajurit setelah perang. Akhir yang tragis. 2 Februari tahun 2013, Chris Kyle pergi bersama temannya, Chad Littlefield, ke lapangan tembak. Mereka menemui seorang veteran muda bernama Eddie Ray Routh yang sedang mengalami gangguan mental. Chris mencoba membantu. Dia ingin melakukan hal yang selalu dia lakukan, melindungi. Tapi siang itu, Eddie menembak Chris dan Chad dari belakang, tanpa peringatan, tanpa suara. Chris Kyle, si legenda, si iblis Ramadi, si sniper paling mematikan, tewas bukan di medan perang, melainkan saat mencoba menyelamatkan orang lain. Warisan seorang monster berhati lembut. Chris Kyle dimakamkan dengan penghormatan penuh. Ribuan orang hadir, veteran dari seluruh negeri datang. Warisan Chris bukan cuma kill count, bukan cuma reputasi sebagai sniper, tapi juga keberaniannya, pengorbanannya, dan upayanya menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Chris Kyle adalah contoh bahwa seorang prajurit bisa menjadi legenda, tapi tetap manusia yang rapuh. Legenda tidak selalu tersenyum, legenda tidak selalu menang. Kadang, legenda pun jatuh. Inilah kisah Chris Kyle, sniper paling terkenal dalam sejarah Amerika. Laki-laki yang hidupnya penuh badai, pertempuran, luka batin, tapi juga penuh keberanian. Dari anak peternakan, menjadi bayangan yang ditakuti musuh, hingga jadi pahlawan bagi sesama veteran. Nama itu mungkin sudah tiada, tapi kisahnya masih menggema. Diam di antara bangunan-bangunan hancur Ramadi, dan di hati orang-orang yang pernah dijaganya dari kejauhan.